Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Boruto dan manganya yang tidak konsisten. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, langsung saja kita bahas ketidakkonsistenan anime Boruto yang sudah berjumlah 293 episode dengan manga Boruto yang sudah ada 80 chapter. Plus satu chapter dari manga barunya yaitu Two Blue Vortex. Yang pertama adalah masalah umur. Ini udah admin bahas di video sebelumnya. Jadi untuk lebih detailnya kalian bisa cek video sebelumnya ya. Tapi di sini admin baru menyadari sesuatu yang mungkin admin lupa, bahwa di chapter 76 Eida mengatakan bahwa Boruto ternyata masih 12 tahun, dan di chapter 80 Eida bertanya lagi apakah kau benar-benar berusia 12 tahun, dan Boruto hanya menjawab pakai nanya, atau dalam bahasa Inggrisnya who cares, yang artinya siapa yang peduli. Sebenarnya dari sini admin curiga apakah Boruto itu benar-benar tahu usianya atau tidak. Soalnya pada pembahasan di video sebelumnya admin katakan bahwa seharusnya umur Boruto di Vol 20 atau chapter 80 atau sebelum time skip itu adalah 13 tahun, bukan 12. Karena sudah ada beberapa fakta seperti ulang tahun Boruto dan ulang tahun Hiashi yang telah terjadi pada animenya, dan juga ulang tahun Hinata yang semakin dekat karena vas bunga buatan Himawari adalah hadiahnya. Tapi oke lah, jika memang admin salah dan faktanya Boruto masih 12 tahun, itu artinya animenya sendiri tidak konsisten dengan apa yang mereka tunjukkan. Ditambah jika benar 12 tahun dan setelah time skip adalah 15 tahun, berarti butuh waktu lagi sampai ke event melawan Kawaki dan desa Konoha hancur. Karena diberitahu saat itu Boruto berumur 16 tahun, artinya juga adalah manga Boruto kebanyakan time skip. Maksudnya adalah jika benar umur Boruto adalah 12, maka dari chapter 1 sampai 80 umurnya tidak berubah. Maka coba bayangkan butuh berapa chapter lagi untuk manga baru Boruto Two Blue Vortex itu umur Boruto bertambah. Jika umur Boruto saja tetap 12 selama 80 chapter, maka mungkin teorinya adalah butuh waktu 80 chapter juga Boruto tetap di umur 15 tahun sebelum akhirnya ke umur 16 tahun. Dan kalian tahu, manga Boruto tiap rilis satu chapter itu sebulan sekali. Artinya butuh 12 chapter untuk 1 tahun, 24 chapter untuk 2 tahun, 36 chapter untuk 3 tahun, 48 chapter untuk 4 tahun, 60 chapter untuk 5 tahun, 72 chapter untuk 6 tahun, dan 84 chapter untuk 7 tahun. Kalau kalian lihat sejarahnya, chapter 1 manga Boruto Naruto Next Generation itu rilis pada tahun 2016. Dan sampai ke chapter 80 yang rilis pada tahun 2023. Artinya butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikan satu kisah, yaitu Boruto Naruto Next Generation tersebut. Dan ya, sesuai prediksi tadi butuh 7 tahun untuk menyelesaikan 84 chapter. Yang jadi pertanyaan, apa kalian sanggup nunggu 7 tahun demi event atau kejadian episode 1 ini yang sudah diiming-imingi dari awal? Bukannya kelamaan banget ya? Oke lah, jika dipersingkat jadi 1 tahun artinya 12 chapter, atau dengan kata lain butuh waktu 3 volume untuk kita bisa melihat Boruto versus Kawaki nantinya. Itu pun kalau dikabulkan ya. Kabar buruknya ia nunggu 6-7 tahun lagi. Tapi balik lagi, jika dirasa memang animenya tak bisa dijadikan patokan, yang artinya juga tidak ada gunanya animenya ada kalau begitu. Tapi whatever, anggap saja sesuai yang dikatakan Boruto di chapter 75, kalau ia lahir 12 tahun yang lalu. Kita anggap umur Boruto setelah time skip adalah 15 tahun. Jadi apakah butuh waktu 1 tahun lagi untuk sampai ke kejadian tersebut? Karena umur Boruto belum 16 tahun. Jawabannya mungkin, tapi jika benar maka manga Boruto itu kebanyakan time skip dan ulur-ulur waktu. Padahal yang menjual di manga Boruto itu pada awalnya adalah pertarungan Boruto melawan Kawaki sampai Konoha hancur. Walaupun sebelumnya kita diperlihatkan invasi Pain membuat Konoha hancur juga, tapi tidak separah kejadian di Boruto. Nah, kenapa admin katakan time skip lagi?
emang yakin satu volume atau 4 chapter akan berjalan lebih cepat di dunia Boruto? Kamu bayangkan saja manga Boruto Naruto Next Generation 80 chapter tapi stay di tahun yang sama. Jadi kenapa kalian beranggapan kalau Boruto 2 Blue Vortex bisa bergerak cepat dan melakukan pergeseran tahun tanpa time skip? Kecuali teori admin di awal benar ya, yaitu menunggu 7 tahun untuk melihat event ini. Atau tidak, ada satu teori lagi yang admin pikirkan, yaitu pas kejadian saat Boruto melawan Kawaki dan Konoha hancur, itu adalah hari ulang tahun Boruto. Ini mengingatkan admin pada kejadian Naruto dulu. Pada episode 480, Obito bertanya bahwa apakah kau ingat hari besok itu apa? Itu adalah hari kematian Minato dan Kushina. Dan Naruto menjawab, kau benar, itu artinya besok adalah hari kelahiranku. Nah, besoknya Naruto sudah berumur 17 tahun dan berhasil membawa kembali pulang temannya dan menghentikan perang dunia shinobi keempat ini. Koneksinya apa? Ya, bisa saja pada kejadian di episode 1 ini, Boruto baru saja mengalami pertambahan usia yaitu 16 tahun, atau hari itu adalah hari kelahirannya. Sehingga jika Naruto di umur 17 tahun bisa menjadi pahlawan dunia, maka Boruto di umur 16 tahun bisa menjadi pahlawan dunia juga, mungkin. Tapi bukannya lebih afdol jika umur Boruto saat itu 17 tahun sama seperti Naruto, karena di umur yang sama, mereka sama-sama menyelamatkan Konoha dan juga dunia. Yang artinya jika mau umur 17 tahun, seharusnya teori admin pada video sebelumnya masuk akal soal pembahasan umur Boruto tersebut. Yang artinya setelah time skip itu bagusnya 16 tahun. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa admin keras kepala berkata Boruto sudah 16 tahun padahal aslinya 15 tahun. Ya, jujur saja admin sebenarnya kesal jika Boruto masih 15 tahun. Soalnya makin lama aja event atau kejadian di episode 1 itu terjadi. Dan tentu saja sesuai teori di atas, kalau itu butuh waktu bertahun-tahun di dunia nyata dan butuh double time skip untuk mewujudkan itu. Oke, selesai. Kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu status Chunin Sarada. Alamak. Maksudnya apa, Min? Jadi di chapter 1 Boruto 2 Blue Vortex, Shikamaru berkata, Sarada, aku khawatir padamu. Kalau terus begini, jangankan Hokage, kau mungkin akan selamanya jadi genin. Nah, dari sini admin langsung kepikiran, hah? Apa? Kita lihat animenya, tepatnya di Arch Chunin Re-Examination. Pada episode 226 ada 4 genin yang resmi diangkat menjadi Chunin, yaitu Denki Kaminarimon, Wasabi Izuno, Hoki Taketori, dan Sarada Uchiha. Nah, ada beberapa buktinya mereka sudah jadi Chunin, terutama Hoki Taketori yang mendapatkan baju khusus Chunin, dan juga Sarada Uchiha yang mendapatkan baju khusus tersebut dan membuat kedua orang tuanya bangga, yaitu Sakura dan Sasuke. Tapi bro, alangkah sedihnya senyum bahagia orang tua Sarada tak dianggap pada chapter 1 Boruto 2 Blue Vortex ini. Shikamaru selaku Hokage ke-8 aja tidak mengakui Sarada sebagai Chunin dan menganggapnya masih genin. Jadi apakah perjuangan Sarada selama ini sia-sia ya? Pengen rasanya sedih tapi sekaligus ketawa juga. Betapa lawaknya kehidupan ini. Dari sini, hanya ada 2 kesimpulan karena animenya tentu saja tak bisa di-reboot lagi. Yang pertama adalah kesalahan translate pada perkataan Shikamaru. Kedua, pangkat Sarada diturunkan ke genin karena dia membangkang sama Shikamaru selaku Hokage. Plus, ia juga masih membela pengkhianat yaitu Boruto. Atau mungkin ketiga, animenya tidak dianggap. Kalau ia tidak dianggap, ya untuk apa ada animenya coba? Katanya semua anime itu adalah anime canon yang masih berhubungan dengan manganya. Tapi status Chuninnya yang didapatkan Sarada aja nggak dianggap. Maunya apa hei? Jadi seharusnya ini menjadi kekecewaan bagi fans, terutama orang yang menonton animenya. Mereka rela membuang waktu demi lihat ujian Chunin dan juga hasilnya. Tapi pada akhirnya nggak dianggap. Sungguh membagongkan bukan? Oke, lanjut aja ya. Yang ketiga tentu saja yang udah admin bahas juga pada video sebelumnya, yaitu soal Sharingan 2 Tomoe Sarada dan 3 Tomoe-nya.
Maksudnya adalah di manga saat melawan Boro, Sharingan Sarada itu sudah 3 titik atau 3 tomoe. Sedangkan di animenya baru 2 titik atau 2 tomoe. Yang jadi masalah adalah kenapa tidak sesuai manga? Bukannya anime ada untuk adaptasi manga. Sejatinya anime harus ngikutin manganya dong. Jangan dibeda-bedakan. Soalnya bagi adminnya beli manganya, itu perasaannya agak kesal. Karena kenapa tidak diadaptasi secara benar? Mungkin ada yang bilang, Bang, nanti di animenya akan ada khusus arts yang memperlihatkan Sarada membangkitkan 3 tomoe-nya. Nah, kalau benar begitu, lalu apa gunanya manga yang sudah dibeli? Maksudnya gini loh, para pembaca manga harusnya diberi kualitas premium atau eksklusif ceritanya lah. Jangan lagi yang diubah-ubah, apalagi di animenya mau dibikin arts khusus segala. Kan sayang banget gitu. Dan sebenarnya dari sini admin punya teori lain. Apakah animenya itu punya alurnya sendiri dan beda sama manganya, sehingga mulai dari Sharingan Sarada sampai status Chuninnya memiliki perbedaan? Apakah arti dari Two Blue Vortex itu maksudnya adalah 2 alur biru yang memiliki 2 cabang cerita yang berbeda? Entahlah, semakin dipikir semakin pusing aja ya. So ya, itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.